Terkuak cara keji mantu perempuan habisi ibu mertuanya. Perempuan muda bernama inisial NV, 21 tahun, menikam ibu mertuanya sendiri, SP, 70 tahun, menggunakan gunting hingga mengakibatkan korban meninggal dunia di kamar rumahnya di Desa Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Polisi menyebut NV tega menikam ibu mertuanya sendiri menggunakan gunting hingga tewas karena dipicu tindakan pertengkaran yang berujung aksi korban mengusir NV dari rumah sembari mengacung gergaji pada Senin, 26 Januari 2026, malam. Kapolres Blitar Kota, AKBP Kalvaris Triwijaya Lalo, mengatakan tersangka NV menikam korban menggunakan gunting secara spontan usai diusir dan diancam oleh korban menggunakan gergaji. Pukul 19.30 WIB, Senin malam, terjadi cekcok antara tersangka dan korban. Lalu korban mengambil gergaji dan mengacungkan ke arah tersangka sembari mengatakan, "Pergi kamu dari rumah ini," ujar Kalvaris pada konferensi pers, Selasa, 27 Januari 2026, sore. Motif menantu perempuan habisi ibu mertua di Desa Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dilatar belakangi sakit hati. Pelaku, yaitu NV, 21 tahun, asal Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sakit hari karena sering dicaci maki oleh ibu mertuanya, SP, 70. Motif tersangka melakukan perbuatannya karena rasa sakit hati kepada korban atau ibu mertuanya. Tersangka mengaku sering dicaci maki oleh korban, kata Kapolres Blitar Kota, AKBP Kalvaris Triwijaya Lalo, Selasa, 27 Januari 2026. Kalvaris menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Senin, 26 Januari 2026, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saat peristiwa terjadi, anak korban atau suami pelaku sedang keluar rumah. Di dalam rumah, hanya ada pelaku, korban, dan anak korban yang berusia 1,5 tahun. Sebelum terjadi pembunuhan, pelaku dan korban sempat bertengkar. Korban mengusir pelaku dari rumah. Dalam pertengkaran itu, korban mengambil gergaji dan mengacungkan ke arah pelaku. Hal itu semakin menyulut emosi pelaku. Pelaku kemudian mendorong korban ke kamar. Korban terjatuh di atas tempat tidur. Saat korban terjatuh, pelaku mencekik leher korban. Pelaku juga membekap wajah korban menggunakan bantal. Pelaku melihat gunting di sekitar tempat tidur. Pelaku mengambil gunting dan menusukkan ke leher korban sebanyak 3 kali. Pelaku juga menusukkan gunting ke perut sebelah kanan korban sebanyak 2 kali. Korban masih sempat meronta. Saat melihat korban meronta, pelaku kembali menusuk korban. Setelah korban tak berdaya, pelaku kabur bersama anaknya, ujarnya. Dikatakannya, peristiwa pembunuhan yang dilakukan pelaku kepada korban secara spontanitas. Peristiwa ini tidak direncanakan. Tindakan pelaku ini secara spontanitas. Mungkin ini puncak kemarahan pelaku kepada korban. Karena pelaku sering dicaci maki oleh korban. Korban tidak suka punya menantu pelaku, katanya. Kalvaris menjelaskan, pelaku menikah dengan anak korban sekitar 1,5 tahun. Setelah menikah, pelaku dan suami tinggal di rumah korban. Sekitar 2,5 jam setelah kasus dilaporkan, kami menangkap pelaku di wilayah Tulungagung. Pelaku hendak pulang ke Tangerang, ujarnya. Sebelumnya, seorang perempuan lanjut usia, SP, 70 tahun, ditemukan meninggal dunia dengan luka tusuk di leher di kamar rumahnya, Desa Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Senin, 26 Januari 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. SP diduga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh menantu perempuannya sendiri. SP diduga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh menantu perempuannya sendiri. Saat ini, terduga pelaku sudah ditangkap oleh Satreskrim Polres Blitar Kota. Tadi malam, sekitar pukul 23.00 WIB, kami mendapat laporan dugaan tindak pidana pembunuhan di wilayah Desa Gandekan, Kecamatan Wonodadi, kata Kasat Reskrim Polres Blitar Kota, AKP Rudi Kuswoyo, Selasa, 27 Januari 2026. Rudi mengatakan, setelah menerima laporan, Satreskrim dipimpin langsung Kapolres Blitar Kota, AKBP Kalvaris Triwijaya Lalo, langsung mendatangi lokasi. Polisi melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi. Dalam hitungan beberapa jam, kami dibantu tim Opsnal Polres Tulungagung mengamankan terduga pelaku di Tulungagung, ujarnya. Dikatakannya, terduga pelaku sempat kabur.
Terduga pelaku ditangkap di sebuah penginapan di wilayah Kabupaten Tulungagung. Kami masih pemeriksaan mendalam terkait motif. Kami juga masih menunggu hasil autopsi korban. Setelah gelar perkara, nanti sore akan kami rilis, katanya. Rudi menjelaskan, hubungan korban dan terduga pelaku adalah menantu dan mertua. Terduga pelaku perempuan masih berusia 22 tahun. Untuk informasi detailnya menunggu rilis dari Kapolres. Kami menemukan luka tusuk pada leher korban. Korban pertama kali ditemukan oleh anaknya, suami terduga pelaku, katanya. Berikut adalah 5 fakta terkait kasus dugaan pembunuhan mertua oleh menantu perempuan di Blitar. Peristiwa tragis ini menimpa seorang perempuan lanjut usia berinisial SP, 70, di kediamannya di Desa Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam kamar rumahnya pada Senin malam, 26 Januari 2026, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kondisi korban saat ditemukan sangat mengenaskan dengan adanya luka fisik yang cukup serius. Penemuan ini segera memicu kegemparan di lingkungan sekitar, mengingat kejadian berlangsung pada larut malam saat sebagian besar warga sedang beristirahat. Pihak keluarga yang mendapati kondisi korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat desa dan diteruskan ke pihak kepolisian. Laporan ini menjadi dasar dimulainya penyelidikan besar-besaran oleh Polres Blitar Kota untuk mengungkap tabir kematian korban. 2 luka tusuk di bagian leher. Berdasarkan pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara, TKP, petugas menemukan luka fatal pada tubuh korban SP. Terdapat luka tusuk yang cukup dalam di bagian leher yang diduga kuat menjadi penyebab utama meninggalnya perempuan lansia tersebut. Luka tajam tersebut mengindikasikan adanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Polisi segera mengamankan area sekitar kamar korban untuk mencari senjata tajam atau benda lain yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa mertuanya. Untuk memastikan penyebab medis secara mendalam, jasad korban dievakuasi ke rumah sakit guna menjalani proses autopsi. Hasil autopsi ini nantinya akan menjadi alat bukti krusial dalam persidangan untuk menentukan kronologi serangan yang dialami korban. 3. Terduga pelaku adalah menantu perempuan. Fakta yang paling mengejutkan dari kasus ini adalah sosok terduga pelakunya yang merupakan orang terdekat korban. Polisi mengidentifikasi pelaku diduga adalah menantu perempuan korban sendiri yang baru berusia 22 tahun. Korban pertama kali ditemukan oleh anaknya sendiri, yang juga merupakan suami dari terduga pelaku. Sang suami mendapati ibunya sudah bersimbah darah di dalam kamar, sementara istrinya sudah tidak berada di lokasi kejadian saat penemuan tersebut berlangsung. Hubungan antara mertua dan menantu muda ini kini sedang didalami oleh penyidik. Polisi mencari tahu apakah sebelumnya terdapat perselisihan domestik atau masalah pribadi lainnya yang memicu sang menantu nekat melakukan tindakan sekeji itu terhadap ibu mertuanya. 4. Penangkapan pelaku di luar kota.